Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap asatidah sekalian, tidak lupa yang kami muliakan segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini oleh Allah kita kembali diberikan rahmat dan nikmat hingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh dan kita melanjutkan majlis ilmu. Satu nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita, karena sebetulnya majlis ilmu ini adalah satu majlis yang di dalam hadis Rasulullah menyebutnya sebagai Raudhatam min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman surga. Kita ketika hadir di majlis ilmu seperti ini, maka kita itu sebetulnya berada di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di majlis ilmu seperti ini kita akan terasa nyaman, terasa tenang. Bawaannya biasanya ngantuk ya Pak ya, karena kita sedang berada di surga. Orang ketika dia di majlis ilmu itu tidur bisa nyenyak sekali Pak, Masya Allah itu. Kalau majlisnya ditutup insya Allah ngantuknya hilang ini. Jadi itu bagian daripada sesuatu yang kita anggap sebagai penanda. Orang kalau dia di majelis ilmu itu memang bawaannya tenang, nyaman. Untuk bisa ngantuk, untuk bisa tidur itu syaratnya itu. Tenang, nyaman, pikirannya tenang. Kalau orang pikirannya resah, meskipun dia rebahan, nggak akan bisa ngantuk. Tapi kalau di majelis ilmu biasanya nggak begitu. Oleh sebab itu hadir di majelis ilmu seperti ini satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita bersama. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita semuanya oleh Allah senantiasa dimudahkan dalam kita ibadah, dalam kita mencari rizki yang halal, rizki yang barokah. Dan semoga oleh Allah kita ini digolongkan orang-orang yang husnul khotimah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas lanjutan bab muamalah. Kita akan membahas berkaitan dengan ijarah, yakni sewa menyewa. Ini merupakan satu bentuk transaksi yang insya Allah kita semuanya itu hampir pernah melakukannya atau terlibat di dalamnya. Jadi sewa menyewa itu kalau di dalam bahasa fikih diistilahkan dengan ijarah. Sewa menyewa ini kalau secara istilah syar'i disebutkan bahwasanya wa fil istilahi arrafaha sahibul mughnil muhtaj biqaulihi aqdun ala manfaatin maksudatin ma'lumatin qabilatin lil badli wal ibahah bi'iwadin ma'lumin. Yang namanya akad sewa menyewa ini menurut Syekh Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj itu sebuah akad atas satu jasa atau atas satu manfaat yang ini memiliki nilai ekonomi atau yang maksudah dan diketahui bersama antara kedua belah pihak, diketahui yang memang bisa diserah terimakan. Orang yang menyewa dan orang yang disewa itu bisa serah terima kaitan dengan perkara tersebut. Kemudian secara hukum ibahah diperbolehkan dan dengan sebuah biaya atau dengan sebuah harga yang maklum, yang diketahui. Jadi sewa menyewa ini tidak hanya sekedar transaksi yang berlaku di antara kita, tapi itu bagian daripada sebuah transaksi yang diatur syariat. Rasulullah beliau bersabda, "Tolabul halal faridotun ba'dal faridoh." Mencari rizki yang halal itu adalah kewajiban yang lain setelah kewajiban fardu. Artinya setelah kita ini menjalankan rukun Islam, contoh kaitan dengan syahadah, sholat, puasa, zakat, haji, kita itu harus juga memperhatikan kewajiban yang lain, yakni mencari rizki yang halal. Jangan sampai ada orang sholatnya kenceng tapi ternyata dari rizki yang haram. Ada orang dia tuh umrohnya kenceng tapi ternyata dia dapatnya dari rizki yang haram. Dia katakanlah mencari rizkinya dengan cara tidak halal. Contoh sederhana, korupsi. Tetapi orang ini kemudian umroh. Umroh berkali-kali pun ya tetap korupsi, hukumnya haram. Orang ketika dia katakanlah sholatnya kenceng, zikirnya kenceng, tapi kok dia dengan cara yang haram. Dulu ada seorang sahabat ini, dia merasa doa-doanya semuanya itu tidak dikabulkan Allah. Maka setelah meminta nasihat kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, atib mat amaka ya saat takun mustajabat dakwah. Saat kalau kamu pingin doa-doa kamu dikabulkan Allah, caranya mudah. Cari rizki yang halal. Dengan kamu mencari rizki yang halal itu otomatis doa-doa kamu akan dikabulkan Allah.
Penghalang utama doa seseorang dikabulkan itu, penghalang utama itu haram. Saya ulangi ya, penghalang utama. Rasulullah beliau pernah menjelaskan, ketika ada orang melakukan perjalanan panjang, di sepanjang perjalanan dia itu tidak hanya sekedar main-main, di sepanjang perjalanan dia mengangkat tangannya, dia berdoa kepada Allah. Tapi Nabi menjelaskan, wamat amuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa masrobuhu haramun, fa aina yustajabu. Tapi orang ini ternyata makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, yang dipakainya berasal dari yang haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Makanya kita membahas akad-akad seperti ini itu penting agar kita tahu apa yang kita dapatkan betul-betul halal. Kita bisa menghindari yang haram. Kaitan dengan masalah sewa menyewa, ini ada dalam Al-Quran. Allah menyinggung berkaitan dengan masalah sewa menyewa ini ketika berbicara tentang rodok, berbicara tentang menyewa orang untuk menyusui. Fa'in ardokna lakum fa'atuhunna ujurahun. Kalau perempuan itu memberikan akad persusuan terhadap kalian, maka berikanlah bayaran terhadap mereka. Jadi umpamanya ada perempuan, dia itu melakukan transaksi akad menyusui. Contohnya, Rasulullah dipersusukan pada Halimah As-Sa'diyah. Maka dengan adanya akad ini, Halimah As-Sa'diyah wajib mendapatkan bayaran. Tapi kalau umpamanya ada anak, kemudian tetangganya itu dia kebetulan juga memiliki ASI. Tanpa transaksi tiba-tiba anak Anda disusui dia. Dengan adanya tidak ada transaksi, tidak ada kewajiban memberi bayaran. Tapi kalau ada sebuah transaksi sewa menyewa, ada sebuah transaksi, maka dengan adanya transaksi sewa menyewa itu, Halimah As-Sa'diyah disewa untuk mempersusui Nabi Muhammad. Halimah As-Sa'diyah wajib mendapatkan bayaran. Fa'in ardokna lakum fa'atuhunna ujurahun. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang membahas berkaitan dengan sewa menyewa. Bahkan Nabi Musa itu kan dulu juga melakukan akad jasa, manfaat. Beliau di dalam Al-Quran menjelaskan ketika Nabi Musa dengan Nabi Syu'aib. Nabi Musa ini beliau dipekerjakan oleh Nabi Syu'aib selama 8 tahun. Dengan bayaran dinikahkan dengan salah satu putrinya Nabi Syu'aib. Nabi Musa beliau, udah, kamu mau enggak saya istajartu, saya menyewa kamu, menyewa jasa kamu untuk mengambil air, untuk pokoknya membantu Nabi Syu'aib selama 8 tahun. Kalau kamu mau, maka ungkihaka ihdab natai hataini. Aku akan menikahkan kamu dengan salah satu daripada putriku ini. Nabi Musa ini beliau punya istri, istrinya itu adalah bayaran atas kinerja Nabi Musa. Jadi Nabi Syu'aib, kalau kamu begini nanti saya nikahkan. Nabi Musa ternyata beliau mampu melakukannya, ya akhirnya dengan Nabi Syu'aib dinikahkan dengan putrinya. Maka yang namanya ijarah sewa menyewa itu di dalam Al-Quran jelas diperbolehkan.
Kalau dalam hadis itu malah lebih jauh lagi, Pak. Dasar utama dalam masalah sewa menyewa itu, kita jangan sampai kaget. Nabi Muhammad, beliau ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Nabi Muhammad dengan Abu Bakar karena tidak melalui jalan yang biasa sampai tujuan. Maka saat itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar menyewa 2 orang penunjuk jalan. Yang dua-duanya ini orang kafir. Saya ulangi ya. Nabi melakukan kontrak jasa dengan orang penunjuk jalan yang orang ini orang kafir. Orang ini oleh Nabi diminta untuk menjadi penunjuk jalan Nabi dan Abu Bakar dari Mekah menuju Madinah. Di dalam hadis Bukhari Muslim, dalam hadis Bukhari itu An Aisyah radhiyallahu anha fil hadisil hijr at-tawil qalat wastajara an-nabi wa Abu Bakrin rajulan min bani Daili summa min bani Abdi bin Uday hadiyan khirritan wa huwa ala dini kufari Quraisyin. Jadi Nabi itu beliau menyewa seorang laki-laki dari Bani Dail, kemudian menyewa dari Bani Abdin bin Uday. Itu dua-duanya orang kafir, Pak. Ada orang itu dia bertanya, Ustadz, kalau transaksi dengan orang di luar Islam itu bagaimana? Rasulullah pun kalau muamalah itu dengan orang di luar Islam biasa, Pak. Nabi Muhammad ini bahkan penunjuk jalan. Penunjuk jalan itu artinya Nabi beliau tidak tahu arah, yang menunjukkan itu orang, saya ulangi, yang menunjukkan itu orang kafir. Tidak hanya sekedar jasa, dia jual apa saya beli, tidak hanya begitu, tapi Nabi mempercayakan tujuannya kepada orang kafir. Itu Nabi Muhammad itu beliau percaya pada orang ini, dan orang ini pun juga menjawab kepercayaan Nabi dengan dia jujur. Ketika terjadi transaksi ijarah, Nabi menyewa dia untuk mengantarkan ke Madinah. Saat orang-orang kafir ini mereka berusaha membunuh Nabi, 2 orang ini yang mereka tidak terlibat itu karena mereka sudah dipercaya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi Muhammad ini mempersiapkan kendaraannya, dibawa oleh 2 orang ini, Nabi di Gua Sur. 3 hari lagi nanti kamu datang ke sini, Nabi akan sembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Orang itu setelah 3 hari itu dia datang membawa kendaraan Nabi. Ya Pak ya, tidak dibawa kabur, enggak, membawa kendaraan Nabi. Akhirnya mengantarkan Rasulullah ke Madinah. Maka kalau dalam masalah transaksi ini bukan antara Islam dan di luar Islam, bukan. Tapi kejujuran dalam kita melakukan transaksi. Mohon maaf, tidak berbicara kalau transaksi seperti ini orangnya harus Islam, bukan. Tapi bagaimana transaksi ini betul-betul dijalankan, kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Kedua belah pihak itu diusahakan betul melalui syariat amanah. Bahkan kaitan ini tentu kita pernah mendengar satu hadis Rasulullah beliau ada U'tu al-ajir ujratahu qabla ayyajifa arokohu. Berikanlah bayaran pekerja, orang yang kalian sewa tenaganya,
sebelum keringatnya keringatnya kering. Umpamanya kita menyewa orang, menyewa jasa orang, Anda punya karyawan, atau kita itu punya kontrak dengan orang, sebelum keringatnya kering, kalau bisa bayaran itu didapatkan, Pak. Jangan sampai malah keringatnya itu sudah mengering, bahkan orangnya sampai kekeringan, bayarannya belum diterima. Naudzubillahi min dzalik. Dolim pada orang. Beberapa kali, karena kami di Masjid Agung itu merupakan masjid sentral, ada orang itu dia di Batam ini tertipu, soalnya ya, tertipu. Dia katakanlah dari satu daerah, bisa dari Jawa, bisa dari pulau, di sini bekerja. Ternyata setelah waktunya bayaran, mandornya hilang, bagian gaji hilang. Itu enggak hanya sekali, yo. Tentu kita pernah tahu ada orang yang mengalami begitu. Di Batam ini banyak. Kami kemarin ketika di daerah Jodoh, ada juga orang begitu. Dia dari rumah, dia sudah berusaha membawa harapan yang banyak datang ke Batam, tujuannya untuk bekerja. Dengan gaji sekian, dengan pekerjaan demikian. Ketika di sini bekerja dia sepenuh hati, waktunya bayaran itu ternyata orang yang menggaji hilang. Dia sudah nggak punya apa-apa, kemudian tenaganya, pikirannya didolimi oleh orang lain. Itu Masya Allah, hati-hati itu. Orang yang dia terjadi transaksi, Anda menyewa orang, Anda memperkerjakan orang, aturannya sebelum keringatnya kering itu diselesaikan dulu. Bahkan kalau bisa ada uang muka sebagai bentuk kepercayaan. Rasulullah pun begitu. Tidak hanya sekedar ngomong Nabi itu. Nabi bahkan seringkali mengatakan itu pakai nama saya. Jaminannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah beliau menegaskan, u'tu al-ajiro ujrotahu qabla ayyajifa aroko. Berikanlah bayaran daripada pekerja sebelum keringatnya. Ini umpamanya diterapkan. Orang yang bekerja maka dia akan nyaman. Orang yang dia memperkerjakan itu tanggungannya akan cepat selesai. Ya. Orang yang dia bekerja dia akan nyaman, karena apa? Karena sudah dapat bayarannya. Orang yang mempekerjakan itu akan cepat selesai tanggungannya. Katakanlah Anda punya niat membangun rumah, lalu mempekerjakan orang. Itu biasanya dibayar setiap 1 pekan sekali. Ya Pak ya, 1 pekan sekali. Selama 1 pekan itu kan dia memberikan tenaganya, pikirannya kepada Anda. Jelas ya? Memberikan tenaganya, pikirannya, kemampuannya kepada Anda. Kemudian ketika waktu bayaran, Anda kok sulit. Wah, ini nggak halal ini, Pak. Anda kok mempersulit, itu nggak halal. Rasulullah dengan sampai keringatnya kering itu belum dibayar. Kalau bisa sebelum keringatnya mengering itu diselesaikan. Maka kaitan dengan masalah ijarah, sewa menyewa, kontrak jasa ini ulama itu ijma. Di Al-Quran, di dalam hadis itu menunjukkan boleh. Hingga ketika kita melakukan transaksi seperti ini, secara hukum berarti boleh. Tapi harus sesuai aturan.
Tapi harus sesuai rukun-rukun dalam kaitan ijarah. Lalu dalam hal ini rukunnya apa saja? Arkanul ijarati wa syurutuha. Lil ijarati arkanu arba'atin. Wa hiya akidani wa sighatun wa manfaatun wa ujratun. Ar-ruknu al-awwal al-akidani. Wa huma al-mu'jiru wal mustajiru. Wa yustaratu fi kullin minhuma ayyakuna ahlan litta'akudi bi ayyakuna balighon akilan. Jadi syarat dalam sewa menyewa atau jasa itu syaratnya sama seperti dalam masalah jual beli. Kedua belah pihak itu harus orang yang ahli untuk transaksi, artinya cakap untuk transaksi. Orangnya ini orang yang baligh akil. Salahnya baligh akil. Orangnya itu harus baligh. Maka mempekerjakan anak kecil kalau dalam bab ijarah itu bermasalah. Saya ulangi ya. Ada orang kok dia mempekerjakan anak-anak untuk mencari nafkah, itu bermasalah. Kamu saya suruh ini ya. Lalu anak itu melakukannya, kemudian kita memberikan bayarannya. Itu kalau dalam konteks fikih bermasalah. Karena berarti kita melakukan transaksi pada orang yang belum layak. Contoh-contoh, ini kalau kita betul-betul sesuai fikih, Pak. Cuma nanti kan ada pendapat kedua yang di sana mengatakan boleh dalam catatan, yakni perkara-perkara yang tidak besar. Ada orang jualan makanan untuk anak-anak, itu apa ya? Kalau yang di SD mungkin mungkin pentol atau bakso atau cilok gitu. Pokoknya makanan untuk anak-anak. Dia jualan di SD. Ini berarti sebuah transaksi penjual dengan pembeli, tapi pembelinya belum balik. Soalnya pembelinya belum balik. Para ulama itu melihat orang yang belum balik itu dia belum memiliki kecakapan untuk mengelola harta, Pak. Dia punya uang 10.000 ya buat beli jajan semua. Dia punya uang 50.000 ya habis untuk jajan semua. Seandainya dia dikasih 1 juta dan bebas, pasti beli jajan atau untuk yang lain. Anak yang belum balik itu kan dia belum memiliki kecakapan mengelola harta. Makanya kalau dalam konteks fikih, orang yang bertransaksi itu harus ayyakuna balighon akilan. Orangnya balik dan berakal sempurna atau sehat. Kalau dia tidak balik nggak sah. Maka kalau menurut pendapat pertama, kaitan transaksi dengan anak-anak, contohnya di SD, di TK, itu nggak sah, Pak. Mempertimbangkan bahwa dari kedua belah pihak ada yang belum cakap, itu akan sangat rentan dirugikan. Ayo nak beli ini, ayo nak beli ini, ayo nak beli ini. Semua uangnya bisa digunakan untuk membeli barang. Nanti setelah selesai orang tuanya, loh ini kok buat beli jajan semua. Tapi kalau menurut ulama yang lain, selama tidak dalam perkara yang besar, itu enggak apa-apa. Contoh anak kecil beli permen, itu kan perkara yang kecil. Anak kecil beli bakso, itu kan perkara kecil. Tapi kalau anak kecil dia itu beli, datang ke dealer kemudian beli motor, beli mobil, itu jelas enggak sah. Ada kasus
anak kecil dia itu karena sekarang semuanya serba online, Pak, pakai aplikasi Shopee itu pesen sampai 2 juta lebih. Anak kecil. Ini kalau anak kecil dalam perkara-perkara yang besar, menurut ulama itu jelas nggak boleh. Kalau perkara-perkara kecil, anak kecil dia datang ke toko beli es krim, dia beli sesuatu yang sifatnya kecil itu nggak apa-apa. Tapi ini pendapat Muqabil Adhar, pendapat yang kedua. Kalau pendapat pertama, rata-rata di dalam fikih madhab Syafi'i syaratnya ayyakuna balighon akilan. Kedua belah pihak itu akil balik. Maka kalau ada orang mempekerjakan anak-anak itu nggak perlu KPI atau apa itu. Dalam fikih nggak boleh. Umpamanya anak-anak disuruh untuk narik sumbangan, diambil jasanya, nanti kamu dapat bayaran sekian. Anak-anak disuruh untuk itu nggak perlu KPI itu. KPI atau apa itu? KPAI ya. Oh iya, KPAI itu. Nggak perlu itu. Itu dari awal sudah mengatakan nggak boleh. Karena syarat kedua belah pihak itu harus akilan balighon, akil balik. Arti orang punya akal sempurna, arti balik orangnya sudah dewasa. Jelas ya? Maka ini menjadi satu hal yang harus kita pahami bersama. Al-Quran, hadis, bahkan ulama itu sepakat sebuah transaksi sewa menyewa jasa itu boleh. Al-Quran menyatakan contoh yang boleh itu boleh, hadis mengatakan boleh, ulama sepakat boleh. Cuma harus sesuai dengan aturan. Dan ini mungkin menjadi materi kita dalam kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami lanjut dari para jamaah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Tidak ada? Kami lanjut. Jadi Rasulullah itu beliau pernah menyampaikan satu hadis begini. Salah satun ana khosmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang mereka itu akan menjadi musuhku pada hari kiamat. Yakni rajulun u'tiya bi summa ghadar. Orang yang dia oleh Nabi diberikan kepercayaan tapi kemudian orang ini melakukan pengkhianatan. Wa rajulun ba'a hurran fa'akala samanahu. Ada orang dia itu menjual budak, kemudian harga daripada budak itu dibuat makan atau dimakan oleh dia. Jadi ada orang menjadikan orang lain budak, kemudian dengan itu dia dapat keuntungan. Kemudian warajulun istajaro ajiron fastaufa minhu walam yu'ti ujurahu. Yang terakhir itu yang menjadi pembahasan kita. Ada orang mempekerjakan orang lain dan orang itu telah sesuai dengan apa yang diminta tapi tidak diberikan bayarannya. Saya ulangi. Warajulun istajaro ajiron fastaufa minhu walam yu'tihi ajrohu. Ada orang dia itu mempekerjakan orang lain
maka dia itu kemudian menuntut dari dia, ini selesaikan ya. Setelah selesai, orang ini nggak diberikan bayarannya. Orang yang berani melakukan ini nanti di akhirat itu musuhnya langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari beberapa orang soleh itu, ketika transaksi mereka enggan untuk menawar. Saya ulang ya, enggan untuk menawar. Contoh ketika dia dengan tukang, mungkin yang aplikatif yang dalam lingkungan kita saja. Berapa? Sekian, sudah. Takut dolim pada orang lain. Ketika katakanlah dia itu mengambil jasa orang, berapa? Oh iya, langsung. Takut dolim, karena ancamannya adalah langsung menjadi musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menuntut agar dia sesuai keinginan kita, tapi giliran kita memberikan bayarannya kok enggak pas. Dia bisa dalam keadaan terdolimi saat melakukan apa yang kita pinta. Makanya kalau ada orang mempekerjakan orang lain dan menuntut untuk sesuai dengan keinginannya, tapi tidak memberikan bayaran, ini ana khosmuhum yaumal qiyamah. Aku yakni Nabi akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Kembali lagi dalam pembahasan kita rukun dalam masalah ijarah, yakni kullun minhuma ayyakuna ahlan litta'akudi. Kedua belah pihak itu harus orang yang cakap, orang yang ahli. Antara penyewa dan yang disewa, antara pekerja dan yang mempekerjakan, itu harus sama-sama cakap, sama-sama ahli. Dalam artian orang akil, orang balik. Fala yasihu akdul ijaroti mim majnunin wala sobiyin. Maka tidak sah ijarah dari orang gila atau ijarah dari sobi, anak-anak. Dia memang kerjanya mempekerjakan anak-anak, itu enggak boleh itu. Kan ada beberapa orang itu memang sengaja mempekerjakan anak-anak, bisa untuk menarik pelanggan, bahkan naudzubillahi min dzalik. Di beberapa kejadian ternyata yang di pinggir jalan itu ternyata ada yang mengkoordinir, Pak. Dia bawa mobil, kemudian ketika berhenti di satu titik keluar anak-anak, kemudian anak-anak ini disuruh untuk minta-minta maupun ngamen maupun sebagainya. Ini pada dasarnya kalau mengacu pada fikih tanpa hukum modern sekarang, itu dari dulu sudah mengatakan enggak sah, enggak boleh. Karena pasti dalam kasus seperti ini terjadi kedzaliman antara orang yang mempekerjakan dan yang dipekerjakan, itu enggak seimbang. Ada orang dia mempekerjakan anak-anak, itu pasti menguntungkan anak-anak, umpamanya kerjanya meskipun berat dikasih sekian bisa mau dia. Lah itu yang tidak dikehendaki syariat. Maka ayyakuna ahlan, maka tidak sah akad ijarah dengan orang gila maupun dengan anak-anak. Li'anna kullan minhuma la wilayata lahu ala nafsihi wala ala malihi. Karena anak-anak dan orang gila itu dia tidak punya kuasa atas dirinya dan atas hartanya. Anak-anak itu dia tidak punya kuasa atas dirinya dan atas hartanya. Maksudnya begini,
Umpamanya ada anak-anak, dia itu datang ke masjid, kemudian dia ngompol di masjid. Yang salah anak-anak atau orang tuanya? Yang disalahkan anaknya atau orang tuanya, Pak? Pasti orang tuanya. Anak-anak ini belum terkena hukum. Umpamanya ada anak-anak, dia itu kemudian, mohon maaf, merusak sesuatu. Itu pasti yang dimintai pertanggungjawaban orang tuanya, bukan anak-anak itu. Anak-anak ini dia belum punya wilayah atau kuasa atas dirinya. Yang punya kuasa adalah orang tuanya. Maka sesuatu yang berkaitan anak-anak ini menjadi tanggung jawab orang tuanya. Lah kemudian melakukan transaksi dengan anak-anak. Ini nggak boleh karena anak ini belum punya kuasa. Katakanlah ketika ada anak-anak dia dipekerjakan. Itu kalau dalam fikih ucapan anak-anak ini belum bisa dipakai. Wilayah atau kuasa anak-anak ini katakanlah menaikkan kontrak, kuasa anak ini belum bisa dipakai. Karena dia masih dalam tanggung jawab yang lain. Wa ayyakuna ghairu mahjuri tasarrufi fil mali, dan bukan orang yang dia dicekal hartanya. Katakanlah ada orang dia itu jelas-jelas pailit, hartanya itu sudah menjadi jaminan atas apa yang menjadi tanggungannya, kemudian dia mempekerjakan dengan bayaran tadi. Mahjur alaih itu kalau dalam bahasa sekarang itu orang yang dibekukan hartanya. Jadi dia punya harta tapi dia nggak punya kuasa atas hartanya. Maka kalau seperti itu tidak diperbolehkan. Fala yasihu illa min jaizit tasarrufi minhu. Orang yang dia orang yang dia itu melakukan ijarah itu memang syaratnya seperti jual beli. Dan jual beli kalau ada penjual atau pembeli kedua belah pihak itu anak-anak, orang yang dia tidak kuasa atasnya atau orang gila, itu tidak sah. Seperti halnya itu bila terjadi akad sewa menyewa. Kalau ini berkaitan dengan akad sewa menyewa dengan anak-anak maka tidak sah. Yang berikutnya itu as-sighatu wa hiya al-ijabu wal qabulu. Harus ada sigot, ucapan transaksi, nggak bisa langsung. Jadi nggak bisa langsung, harus ada transaksi. Anda menyewa rumah orang, karena ini jasa. Anda tidak ngomong, Anda langsung menempati rumahnya. Kemudian Anda diusir oleh orang yang punya rumah. Loh, saya siap bayar, umpamanya gitu. Minta berapa saya bayar. Karena nggak ada transaksi maka nggak sah gitu. Udah Anda bayar berapa nggak peduli, yang penting Anda keluar, boleh itu. Karena syarat sewa menyewa itu harus ada sigot, harus ada ijab qabul. Kecuali dalam perkara yang sudah sangat adat, sudah sangat uraf, sudah sangat umum. Contoh, Anda kalau naik angkot itu transaksi dulu atau naik dulu? Naik dulu kan? Ya. Kalau naik angkot, naik bis itu di bawah transaksi dulu baru naik atau naik dulu baru transaksi? Ini contoh. Pada dasarnya harus ada transaksi dulu. Kecuali dalam perkara yang memang sudah sangat umum itu berlakunya uraf. Umumnya itu orang dia mengambil manfaat dulu baru transaksi belakangan. Contohnya itu kalau dalam kitab-kitab naik kendaraan atau ya bis atau angkot lah.
Dia naik, kemudian dia bayar. Jasa dari dia mengantarkan dari tempat A menuju tempat B, transaksinya setelah dia sampai. Tapi ini umumnya begitu. Kalau umpamanya Anda masuk rumah, kemudian setelah 1 bulan ngomong orangnya berapa itu? Nggak bisa. Kalau ini kan nggak umum, ini harus dari awal transaksi. Anda mempekerjakan orang, udah ayo kerja. Setelah itu kemudian langsung Anda gaji. Ini. Ini nggak boleh. Kenapa? Harus ada transaksi. Berapa per bulannya? Berapa per harinya? Jelas? Harus ada qabul. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang umumnya itu tidak ada ijab qabul, maka itu ya sah-sah saja. Jelas ya? Insya Allah ini akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Harapan kita semuanya, semoga kita semuanya ini mendapatkan rizki yang halal, rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.